Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Amelia Pruca dengan NPM 2517051060 dari program studi Ilmu Komputer kelas B. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas perbaikan dari praktikum aljabar linear. Jadi, di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari praktikum aljabar linear nomor 1 dan nomor 4. Berikut adalah proses pengerjaannya. Baiklah, jadi di sini terdapat soal nomor 1 dari UAS praktikum aljabar linear kemarin. Dan di sini soal nomor satunya yaitu terkait eliminasi Gauss dan back substitution. Jadi di sini selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss dan back substitution. Nah, persamaannya sebagai berikut. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal tersebut adalah mengubah persamaan ini menjadi matriks augmented. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita mengambil koefisien dari setiap variabel dan konstantanya menjadi matriks augmented. Contohnya di sini koefisien X1 itu 2, koefisien X2 itu 3, koefisien X3 itu min 1, dan koefisien X4 itu 4. Nah, di sini kita ambil koefisien-koefisien tersebut untuk dijadikan satu baris dalam matriks, yaitu 2, 3, min 1, 4. Dan konstantanya, seperti 12, 15, 20, dan 8, itu juga kita masukkan untuk membentuk matriks augmented. Nah, lakukan hal yang sama pada persamaan kedua, ketiga, dan keempat, sehingga terbentuklah matriks augmented dari persamaan ini. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan pivot. Nah, di sini saya menentukan pivotnya itu 2, yaitu pada elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Seperti itu. Jadi, di sini 2 itu sebagai pivot. Nah, selanjutnya kita membuat elemen-elemen di bawah pivot tersebut itu bernilai 0. Jadi, apa saja yang di bawah 2 ini? Ada 4, 1, dan 3. Nah, 4, 1, dan 3 itu kita nolkan semua. Karena di sini kita ingin membentuk matriks segitiga atas. Itu. Jadi di sini 413 itu kita nolkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, 4 itu kan berada di baris kedua kolom ke-1, ya kan? Jadi di sini kita eliminasikan baris kedua dengan baris ke-1 dengan rumus berikut. Jadi baris kedua dikurang 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, yang ingin kita nolkan dibagi dengan pivotnya, seperti itu. Sehingga menghasilkan baris kedua dikurang 2 dikali baris ke-1, seperti itu. Nah, untuk elemen 1 ini kan dia berada pada baris ketiga kolom ke-1, seperti itu kan. Jadi di sini kita eliminasi juga baris ketiga ini dengan baris ke-1 dengan rumus sebagai berikut. Ini 1 bagi 2, seperti itu. Nah, untuk baris ke-4 pun sama. Ini kan dia baris ke-4 berada di kolom ke-1. Jadi dia dieliminasikan dengan baris ke-1 juga dengan rumus sebagai berikut. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi 413 menggunakan ketiga rumus ini, dia akan menghasilkan baris yang baru, yaitu sebagai berikut. Seperti itu. Mungkin bisa dicoba ya, dihitung untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan lagi pivot kedua, itu yang berada di kolom kedua. Nah, di sini saya menetapkan pivot untuk kolom kedua itu adalah min 5, seperti itu. Jadi, seperti sama halnya seperti sebelumnya, elemen yang di bawah pivot itu harus kita nolkan. Apa saja yang di bawah min 5 itu ada 7/2, kemudian min 13/2. Jadi 7/2 dan min 13/2 itu juga akan kita nolkan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi baris ketiga dikurang 7/2 dibagi dengan pivot.
Ya, elemen yang ingin dinolkan dibagi dengan pivot. Kemudian dikali barisnya atau baris kedua. Kemudian untuk min 13/2 itu kita nolkan dengan menggunakan rumus baris keempat dikurang min 13/2 dibagi min 5. Kemudian dikali dengan baris kedua, seperti itu. Nah, dari rumus ini, itu akan menghasilkan baris baru lagi, yaitu sebagai berikut. Jadi di sini semua elemen di bawah pivot kedua, yaitu min 5, itu sudah kita nolkan menggunakan rumus ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita menetapkan lagi pivot ketiga pada kolom ketiga. Nah, di sini saya menetapkan untuk pivot ketiga itu adalah 63/10. Seperti itu. Jadi nanti sama seperti sebelumnya lagi, elemen di bawah pivot itu harus bernilai 0. Jadi di sini kita akan berfokus untuk membuat min 27/10 itu sama dengan 0. Jadi sama seperti sebelumnya, baris yang ingin dinolkan elemennya ini min 27/10 itu dikurang min 27/10 dibagi dengan pivot, kemudian dikali dengan baris di mana pivot itu berada, yaitu baris ketiga. Di sini disederhanakan menjadi baris keempat ditambah 3/7 dikali baris ketiga. Nah, dari rumus ini, itu akan menghasilkan baris baru dari baris keempat, yaitu 0, 0, 0, 0, min 176/10 dan min 594/35. Dan di sini bisa kita sederhanakan dengan langsung membaginya aja biar tampilannya itu nggak pecahan. Kalau pecahan kan agak rumit ya. Jadi di sini langsung saya bagikan saja. 63 bagi 10 itu 66,3, min 176 dibagi 10 itu min 17,6 dan gitu pun seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk matriksnya seperti ini, kita bisa langsung melakukan back substitution, yaitu menyelesaikan ya dari bawah ke atas. Jadi yang paling bawah itu kan baris keempat. Jadi kita bisa langsung menyelesaikannya. Jadi min 176 itu kan ada pada kolom keempat, yang dimana itu merepresentasikan variabel X4, seperti itu kan. Jadi pada kolom keempat, maksud saya maaf, pada kolom keempat itu kan merepresentasikan koefisien dari variabel X4. Maka langsung saja min 176 kemudian min 176 X4 itu sama dengan min 16,97. Karena pada kolom kelima itu kan dia merepresentasikan konstanta ya. Jadi langsung saja kita bisa langsung mencari X pangkat 4. Jadi dengan ini min 17,6 X4 sama dengan min 16,97. Itu akan menghasilkan X4 sama dengan 0,96. Seperti itu. Kemudian hasil X4 ini kan sudah kita dapatkan. Itu langsung saja substitusikan ke baris ketiga. Tuh, baris ketiga kan ini ya, mempunyai koefisien untuk X3, X4, dan konstanta. Apabila kita ubah ke dalam bentuk persamaan, dia jadi seperti ini. 6,3 X3 kurang 6,3 dikali X4. X4-nya kita sudah dapat, yaitu 0,9643. Situ. Kemudian sama dengan konstantanya. Sehingga menghasilkan X3 itu 3,409. Nah, lakukan hal yang sama untuk persamaan pada baris kedua dan ke-1. Nah, di sini ketika kita mensubstitusikan X3 dan X4 yang sudah kita dapatkan ke baris 2, itu akan menghasilkan
X2 sama dengan 2,791. Itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan nilai X2, X3, dan X4, kita bisa langsung mensubstitusikan semua nilai tersebut itu ke baris 1 untuk mencari X1. Seperti itu. Sehingga hasil dari base substitution tersebut itu akan menghasilkan nilai variabel X1 sama dengan 1,589, X2 sama dengan 2,79, X3 sama dengan 3,4, dan X4 itu sama dengan 0,96. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah menyelesaikan soal nomor 1. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 4 terkait general inverse. Nah, berikut adalah soal UAS nomor 4 dari praktikum aljabar linear. Jadi soal nomor 4 ini terkait general inverse atau general umum. Jadi di sini kita disuruh mencari pseudo inverse atau generalized inverse dari matriks B. Seperti itu. Dengan matriksnya sebagai berikut, yaitu 2, 4, 1, 2. Dan kita disuruh tentukan B plus atau pseudo inverse-nya. Seperti itu. Maaf, cukup susah untuk menyebutnya. Kemudian langsung saja kita mencoba mengerjakannya ya. Jadi di sini dari soal tersebut itu kan terbentuk matriks 2 kali 2 ya kan, 2, 4, 1, 2. Nah, di sini kita bisa mencari rank dari matriks tersebut. Seperti itu. Nah, di sini rank dari matriks tersebut itu adalah 1. Mengapa 1? Karena di sini dapat kita lihat 1, 2 itu bergantung pada baris ke-1. Jadi baris kedua ini bergantung pada baris ke-1. Sehingga di sini kita hanya mempunyai satu baris yang independen. Seperti itu. Karena baris kedua ini sangat bergantung pada baris ke-1. Baris kedua ini dia bentuk sederhana dari baris ke-1. Seperti itu. Jadi misalnya 1 kali 2 itu menghasilkan 2. 2 kali 2 itu menghasilkan 4. Jadi baris kedua ini hanya bentuk sederhana dari baris ke-1. Sehingga baris kedua ini sangat bergantung pada baris ke-1. Seperti itu. Maka dari itu di sini kita mempunyai rank dari matriks B itu adalah sama dengan 1. Dan di sini apabila kita itu mencari determinan dari matriks ini itu akan bersifat singular atau menghasilkan determinan yang 0. Sehingga inverse biasa, apabila kita menggunakan inverse biasa, itu tidak bisa atau tidak akan ada. Karena di sini kita menggunakan pseudo inverse atau Moore-Penrose untuk menyelesaikan matriks B ini. Seperti itu. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membentuk matriks transpose dari matriks B. Seperti itu. Jadi, transpose itu kan dari baris menjadi kolom. Yang tadinya baris menjadi kolom. Seperti itu. Nah, di sini, 2, 1 itu kan kolom, kemudian 4, 2 itu adalah kolom. Nah, di sini, dengan kita mengubahnya menjadi matriks transpose, maka bentuknya menjadi 2, 1 itu menjadi baris, dan 4, 2 menjadi baris. Jadi, dibalik. Dan bentuk matriks transpose dari matriks B itu masih berukuran 2 kali 2. Kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung matriks transpose B dengan matriks B. Seperti itu. Jadi di sini kita mengalihkan matriks transpose dengan matriks biasanya. Nah, di sini transposenya itu kan 2, 1, 4, 2 dan matriks B-nya itu 2, 4, 1, 2. Dan apabila dikalikan itu akan menghasilkan matriks 5, 10, 10, 20. Ya. Ini untuk angkanya. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 itu hasilnya 5. Kemudian 2 kali 4 ditambah 1 kali 2 itu menghasilkan 10. Begitupun seterusnya. Nah, di sini apabila kita menghitung determinan
dari matriks hasil pengalian B transpose dengan B, matriks B transpose dengan matriks B itu determinannya akan menghasilkan angka 0 juga. Jadi B transpose dikali B itu juga singular, sehingga kolom B itu tidak independen. Ini tidak independen nih, karena baris ke-1 itu merupakan bentuk sederhana juga dari baris kedua. 5 apabila dikali 2 itu menghasilkan 10, dan 10 apabila dikali 2 itu menghasilkan 20. Ya kan? Sehingga ranknya juga itu 1. Nah, kemudian selanjutnya langkah ketiga itu adalah kita menggunakan formula langsung untuk rank 1. Nah, di sini karena rank B-nya itu 1, maka kita bisa langsung menggunakan rumus pseudo inverse untuk matriks rank 1 dengan rumus sebagai berikut. Jadi di sini rumus dari pseudo inverse itu adalah B plus sama dengan B transpose dibagi ini, bentuk ini itu namanya adalah norma Frobenius B. Norma Frobenius B. Artinya adalah jumlah kuadrat untuk semua elemen B. Seperti itu. Jadi di sini kita cari untuk norma Frobenius B-nya itu adalah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Jadi jumlah kuadrat untuk semua elemen di dalam matriks B. Jadi jumlah kuadrat dari semua elemen B itu adalah 25. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai norma Frobenius B-nya yaitu 25. Dan karena kita juga sudah mendapatkan B transpose, maka langsung saja kita memasukkan nilainya. Jadi di sini 1/2 dikali dengan B transpose gitu. Jadi B transpose yang diturun, sehingga ini sisa 1/2 dikali B transpose. Nah, di sini 1/2 dikali dengan matriks transpose dari B itu akan menghasilkan angka 0,08, 0,04, 0,16, dan 0,08. Itu 1/25 dikali 2 itu menghasilkan 0,08, 1/25 dikali 1 itu menghasilkan 0,04, karena 1 dibagi 25 itu kan 0,04. Dan 1/25 dikali 4 itu menghasilkan angka 0,16, dan 1/25 dikali 2 itu menghasilkan angka 0,08. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita memverifikasi sifat pseudo inverse atau kondisi Moore-Penrose-nya. Nah, di sini pseudo inverse yang valid itu harus memenuhi rumus sebagai berikut, yaitu B kali B plus kali B itu harus sama dengan B, dan B plus kali B. Kemudian kali B plus itu sama dengan B. Nah, di sini B kali B plus itu adalah sama dengan B dikali B transpose per 25. Nih, dari sini. B plus itu sama dengan B transpose per 25. Sehingga 1/25 itu akan dikali dengan B, kemudian dikali dengan B transpose. Jadi, langsung saja. Di sini langsung saja kita kalikan B dikali B transpose itu akan menghasilkan 20,10, kemudian 10,5. Jadi matriksnya nanti 20, 10, 10, 5. Seperti itu. Kemudian untuk B dikali B plus itu akan menghasilkan 4/5, kemudian 2/5, kemudian baris kedua itu 2/5, 1/5. Seperti itu. Jadi di sini baris pertama itu 4/5, 2/5, dan baris kedua itu 2/5, 1/5. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan B kali B plusnya, itu kita langsung saja kalikan hasil dari B kali B plusnya itu dengan matriks B. Dan menghasilkan nilai yaitu 2,4 dan 1,2 atau
Baris pertamanya itu 2 dan 4, dan baris keduanya itu 1 dan 2. Nah, itu sama dengan matriks B. Ya kan? 2, 4, 1, 2 itu adalah matriks B. Maka dari itu, di sini kita sudah memenuhi verifikasi berikut. Seperti itu. Sehingga hasil akhir untuk pseudo inverse B plus itu adalah B plus sama dengan 1/25 dikali B transpose. B transposnya itu apa? Ini yang sudah kita bentuk, yaitu 2142. 2142. Sesuai ya. Jadi nanti 2142 itu dikali 1/25. 2 dikali 1/25 itu kan 2/25, ya kan? 1 dikali 1/25 itu 1/25. Kemudian baris kedua, 4 dikali 1/25 itu 4/25, dan 2 dikali 1/25 itu menghasilkan 2/25. Nah, semua ini kita sederhanakan sehingga menghasilkan angka yang lebih sederhana, yaitu 0,08, 0,04, dan 0,16 dan 0,08. Jadi hasil akhir dari pseudo inverse B plus yaitu sebagai berikut. Seperti itu. Sekian proses pengerjaan dari soal nomor 1 terkait eliminasi Gauss dan base substitution, dan soal nomor 4 terkait general inverse dari soal UAS praktikum aljabar linier. Apabila terdapat kesalahan pengerjaan ataupun kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.